Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Semoga di pagi hari ini teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semuanya dan juga support dari teman-teman semuanya. Hingga saat ini saya masih bisa untuk mengupload video dan tentunya ini menjawab suatu pertanyaan dari saudara kita. Dan akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Silahkan disimak, dipelajari, dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semuanya. Tentunya kita dalam merakit tidak membutuhkan budget banyak untuk hasil speaker yang banyak. Paham teman-teman? Untuk budget yang tidak begitu banyak, tapi bisa untuk speaker yang begitu banyak. Nah, ini kalau teman-teman semuanya ada yang usaha merakit sound, merakit power ampli, ini sangat rekomendasi sekali karena teman-teman semua tidak membutuhkan budget yang begitu banyak, tapi nanti teman-teman bisa untung banyak seperti itu. Silahkan disimak dan dipelajari dengan baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dion Bandas. Jadi semoga Mas Dion melihat video ini ya. Jadi mohon maaf baru saya bisa membuat ya teman-teman dan Mas Dion ya. Dan semoga Mas Dion dapat melihat video ini. Mas Dion memiliki trafo 20 ampere dengan voltase 45 volt AC ya, dengan speaker yang dimiliki yaitu 18 in 1000 watt kali 2 dan juga 15 in 800 watt kali 2 ya. Pertanyaannya adalah berapa set elko dan final yang dibutuhkan? Seperti itu teman-teman. Nah, di sini yang wajib kita ketahui adalah apakah kita harus menggunakan trafo 20 ampere dengan voltase 45 volt AC dengan beban seperti ini, 18 in 1000 watt kali 2 dan 15 in 800 watt kali 2. Apakah kita harus menggunakan ampere 20 ampere dengan voltase 45? Nah, tentu kita akan analisa teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan kita menyesuaikan beban yang ada, tentu kita tidak sampai mengeluarkan biaya yang begitu besar sampai dengan 20 ampere. Ingin tahu? Kalau ingin memaksakan tetap di 20 ampere, caranya seperti apa? Cara teknisnya harus seperti apa? Nah, ini akan saya jawab. Insya Allah teman-teman semuanya tinggal pelajari saja. Beban yang dimiliki oleh Mas Dion 1000 watt kali 2 sama dengan 2000 watt. 800 watt kali 2 sama dengan 1600 watt. Jadi dua beban ini kita tambahkan teman-teman 3600 watt. Seperti itu. Kenapa kita tambahkan, kita jumlahkan? Karena kita ingin mencari nilai ampere dan voltase yang sesuai untuk beban ini teman-teman ya. Mas, tapi kan saya punyanya trafo 20 ampere. Kenapa Mas hitungkan ini? Oke, nanti akan saya jelaskan juga. Kalau masih tetap ingin menggunakan 20 ampere, harus menggunakan tegangan di berapa agar sesuai terhadap beban ini teman-teman. Yang kita amankan itu beban. Alhamdulillah teman-teman ya, saya di saat ngejob ada acara, mau saya buat loss hasil suaranya dan lain sebagainya, speaker tetap aman teman-teman semuanya. Gerak speaker itu nggak liar, nggak tuk 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 tuk, nggak liar, nggak apa ya, maju mundur terlalu berlebihan gitu. Alhamdulillah nggak ya teman-teman ya, hanya sebatasnya saja. Kenapa itu semua terjadi? Karena muatan listrik dari final VSU ke final dan final ke beban itu sesuai ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita 20 ampere 45 volt AC untuk beban ini, saya yakin nanti itu speaker tuh maju mundur nggak jelas tuh kalau daya maksimal ya. Kalau pelan aja nggak masalah gitu. Oke teman-teman, kembali ke topik. Untuk beban ini kita akan mencari nilai yang sesuai untuk beban ini teman-teman semuanya ya. Ya, kita cari. Ini sudah kita jumlahkan 3600 watt untuk beban keseluruhan. Kita cari muatan listrik dari beban keseluruhan ini dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 3600 dibagi dengan R nya berapa? 8 ohm sama dengan 450 VA. 450 VA ini adalah nilai muatan listrik dari si beban keseluruhan ini teman-teman semuanya ya. Dan kita akan mencari nilai ampere trafonya. I sama dengan Q ini adalah muatan listriknya dibagi dengan voltase yang akan kita gunakan. Contoh kita menggunakan 45 volt AC. Ya, ini saya tuliskan 45 volt AC. Maka 450 dibagi dengan 45 volt AC sama dengan 10 ampere.
Jadi untuk beban ini teman-teman semuanya ya, itu sesuai kalau kita menggunakan 10 ampere 45 volt AC saja, enggak sampai 20 ampere 45 volt. Tentu harga 20 ampere dan 10 ampere itu sangat berbeda teman-teman ya. Masih mahalan 20 ampere, jauh selisihnya, seperti itu. Pentingnya kita memahami perhitungan agar kita irit budget bisa untuk beban yang banyak. Oke teman-teman semuanya, kita akan hitung berapa daya dari 10 ampere 45 volt AC itu tadi. Dan kita akan tentukan finalnya dan kita akan sesuaikan dengan beban. Nah, apakah sesuai? Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman semuanya. Sudah saya tuliskan di sini ya. Jadi, untuk daya PSU dari 10 ampere 45 adalah P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa? 10 ampere dikali dengan V totalnya berapa? Kita menggunakan voltase 45, maka dikali 2 karena output atau keluaran dari trafo center tap itu memiliki 2 keluaran, 45 CT 45. Paham teman-teman? Oke, dibagi dengan cos P, faktor kerugian daya sebesar 0,8. Jadi ketemu dayanya berapa? 1125 watt. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk kita mengetahui berapa sih finalnya yang harus kita pasang dari daya PSU ini agar antara PSU dan final itu sesuai. Ya, penting sekali kita menyesuaikan antara PSU dan final. Mas, kalau misalkan PSU-nya besar, finalnya cuma dikit gimana? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi final akan panas berlebihan walaupun dibebani hanya 200 watt, 400 watt, 300 watt. Final pasti akan panas berlebihan. Kalau digeber ya, kalau cuma jam 7 ya nggak masalah seperti itu. Ini semua perhitungan tuh daya maksimal ya teman-teman ya, bukan untuk yang daya-daya kecil ya. Daya maksimal dalam artian kita fullkan pun nggak jadi masalah gitu loh. Jadi sampai mana tadi? Final yang harus kita gunakan. Oh ya, sebaliknya teman-teman ya, kalau misalkan kita menggunakan final yang terlalu banyak dengan PSU misalkan 1125 watt tapi finalnya sampai 30 set. Nah, itu yang akan terjadi masalah adalah pada rangkaian PSU ya. PSU larinya akan ke trafo, akan mudah panas seperti itu. Selanjutnya, final yang harus kita pasang yaitu 1125 watt daya PSU kita bagi dengan daya final per satu setnya. Per satu setnya berapa? Sesuai dengan datasheet yang ada, yaitu 150. Maka 1125 dibagi dengan 150 sama dengan 7,5. 7,5. Nah, ini teman-teman, 7,5 ini kan 5 mendekati nilai 10, maka kita bulatkan di 8 set. Nah, kalau kita bebani di 8 set karena 5 ini sangat dekat dengan nilai 10, kita bulatkan di 8 set, maka ini masih akan ada peluang panas teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman baiknya dibulatkan di 9 set saja, seperti itu. Nah, ini sudah saya praktikkan nih teman-teman. Jadi baiknya itu di 9 set. Nah, kita sekarang akan hitung beban speaker terhadap final yang 9 set tadi. Kira-kira cukup nggak itu final 9 set untuk beban tadi? 2000 watt dan juga 1600. Oke, kita hitung. Beban 1 kita memiliki sebanyak 2000 watt atau 1000 kali 2 ya teman-teman dan Mas Dion. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 2000 watt dibagi dengan R nya berapa? 8 ohm sama dengan 250 VA. Ini adalah beban pertama, 250 VA. Dan beban kedua yaitu 800 kali 2 atau 1600 watt ya. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 1600 dibagi dengan R 8 ohm sama dengan 200 VA. Jadi channel 1 itu membutuhkan 250, channel 2 membutuhkan 200 VA. Nah, final yang sesuai berapa Mas untuk beban-beban masing-masing ini? Oke, kita jelaskan teman-teman. Untuk final yang sesuai untuk beban tersebut, maka kita bisa coba dulu hitung di CH1-nya teman-teman. CH1 final yang harus terpasang yaitu 3 set teman-teman ya. Kalau 2 set gimana Mas? Coba teman-teman hitung dengan cara perhitungan yang ini. Kalau 3 set nanti seberapa ya. Sudah saya hitung, kalau cuma 2 set itu sangat kurang sekali sisa muatan listriknya. Maka tidak direkomendasikan, maka kita pakai 3 set.
Paham? Kalau 4 set Mas, kalau 4 set sisanya itu kisaran 200 lebih. Itu terlalu banyak. Dengan 110 saja sudah bisa. Berarti kita cukup gunakan 3 set. Intinya apa? Irit biaya lagi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. Kita akan mencari muatan listrik dari 3 set final Toshiba. 150 ini adalah daya final per satu setnya. Dikali 3 karena kita ada 3 set teman-teman, sama dengan 450. 450 dikali dengan cos P 0,8 sama dengan 360 VA. Paham ya teman-teman? Channel 1 tadi butuh berapa? 250. Sedangkan final menyediakan 360. Maka 360 dikurang 250 sama dengan 110 VA. Ini adalah hasil akhirnya. Insya Allah sangat aman sekali untuk dioperasikan. Paham ya Mas Dion ya dan teman-teman semuanya. Nah, untuk CH2 nya seperti apa Mas? Oke, untuk CH2 nya final yang harus terpasang yaitu sebanyak 3 set juga. Kenapa? Yaitu tadi teman-teman, kita bisa hitung lagi. Q sama dengan P dikali dengan cos P. 150 kali 3 ini 450 dikali dengan 0,8 sama dengan 360. Karena ini kan bebannya 200 teman-teman. Ini kan 250, sisinya nggak jauh, maka saya kasih di 3 set. Kalau 2 set gimana Mas? Masih kurang toleransinya. Maka 360 dikurang 200 sama dengan 160 VA. Jadi gitu teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu. Channel 1 itu nanti bisa dipasang sebanyak 3 set, channel 2 bisa dipasang sebanyak 3 set. Jadi keseluruhan yang terpasang untuk final Toshiba yang kita sudah buat tadi 9 set keseluruhan, itu dikurangi 6 set. 3 set channel 1, 3 set channel 2. Masih sisa berapa tuh? Masih sisa 3 set lagi teman-teman. Ya, masih sisa 3 set lagi. Nah, 3 set lagi nih bisa dibuat untuk channel yang ketiga dengan beban yang sama pun bisa. Paham Mas Dion ya dan teman-teman semuanya. Jadi dari sini kita bisa nambah channel atau nambah driver. Yang tadinya 2 channel, 2 driver, sekarang tambah lagi 1 driver lagi. Jadi 3 driver, 3 input. Untuk apa? Yaitu tadi kita menyesuaikan terhadap final yang kita sudah sediakan tadi, terhadap beban yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalkan Mas Dion hanya menggunakan 2 channel, masih sisa 3 set dan 3 set tidak dipasang, nah ini akan beresiko juga. Apa beresikonya? Panas pada final. Kenapa? Seharusnya kita pasang 9 set, tapi kita hanya pasang di 6 set saja. Jadi ini wajib kita pasang juga 3 set. Jadi kita buat menjadi 3 channel. Seperti itu teman-teman. Paham? Oke, paham. Selanjutnya, kalau misalkan nih kita masih tetap menggunakan 20 ampere 45 volt AC. Oke. 20 ampere 45 volt AC ya. Itu dayanya adalah P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. P-nya berapa? I-nya berapa? 20 ampere dikali dengan V totalnya 45 kali 2 dibagi dengan 0,8 sama dengan 2250. Ini kalau kita masih memaksakan di 20 ampere 45 volt AC, ketemu dayanya kisaran 2250, sangat besar teman-teman untuk beban tadi ya. Dan final yang harus terpasang itu sebanyak 15 set ya. 2250 dibagi dengan 150 sama dengan 15 set final. Sedangkan kita butuh hanya 6 set saja teman-teman ya. Jadi sisanya kalau kita menggunakan 15 set, 9 set sisanya. Kalau kita tidak tambah channel ya 9 set ini kalau nggak dipasang akan panas berlebihan pada final. Paham? Maka tidak direkomendasikan untuk di 20 ampere 45 volt AC. Tapi nih teman-teman, kalau teman-teman atau Mas Dion ingin masih memaksakan untuk di 20 ampere saja karena saya menggunakan trafo atau saya hanya memiliki trafo 20 ampere, maka bisa turunkan tegangan. Ingat dasar listrik, kalau tegangan turun maka ampere naik, kalau ampere naik maka tegangan turun ya kan. Ampere 20 ampere, naikkan ampernya maka tegangannya turun di berapa? 25. Nah, kalau ingin masih memaksakan, maka Mas Dion bisa gunakan tegangan di 24 atau di 25 volt AC. Ya, paham ya? Dengan daya 20 ampere 25 volt AC tadi, P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. Berapa teman-teman ketemunya?
20 ampere dikali dengan 25, karena kita menggunakan voltase 25 dikali 2 dibagi dengan 0,8 sama dengan 1125 watt ya. 1125 watt itu dibagi dengan 150 untuk menentukan nilai final yang harus terpasang, yaitu sebanyak 9 set. Jadi antara 10 ampere 45 dan 20 ampere 25 itu nilainya sama, yaitu 9 set final. Maka bisa untuk diaplikasikan dengan ketentuan dibuat menjadi 3 channel seperti contoh soal yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Paham teman-teman dan Mas Dion? Jadi seperti itu ya, bisa kita turunkan tegangan di 25 volt AC. Dan menurut Mas itu gimana Mas? Pilih 10 ampere apa 20 ampere? Tentu ya, untuk 20 ampere dan 10 ampere nilainya pasti akan berbeda. Dalam artian untuk tenaganya pasti berbeda. Pasti akan ada perbedaan, tidak mungkin enggak ya, antara 10 ampere dan 20 ampere walaupun voltasenya turun seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, kesimpulan dari pembahasan ini adalah bisa gunakan 20 ampere dengan tegangan di 25 volt AC, atau kalau punya trafo 10 ampere bisa kita tegangannya di 45 volt AC. Paham ya teman-teman dan Mas Dion semuanya apa yang saya jelaskan? Nah, dan rekomendasi dari saya setelah mempraktikkan rumus ini, setelah jadi rakitannya jangan lupa buatkan ACC kit mikrolan 7 potensium modif. Tujuannya apa Mas? Tujuannya agar teman-teman semuanya mendapatkan hasil yang lebih memuaskan lagi. Sudah hasilnya kuat, enak, nyaman, lantang dan lain sebagainya, finalnya tetap aman-aman aja, nggak panas berlebihan dan lain sebagainya. Paham ya teman-teman semuanya apa yang saya jelaskan? Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan nih untuk teman-teman dan Mas Dion khususnya. Semoga Mas Dion melihat apa yang saya jelaskan ini, dan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio, bisa jadikan suatu inspirasi dan pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.